نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara pada hari ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti acara peringatan Maulid Nabi pada hari ini yang mana bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1440 Hijriah, agar usai acara nanti kita dapat mengambil manfaat dan dapat kita amalkan pada hari-hari mendatang. Jadikanlah tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan rombongan Maulidul Rasul, terlebih khusus kepada kepala sekolah SLB Harapan Bunda Banjarmasin, kepala yayasan dan seluruh dewan guru dan anak-anak kita sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat yaumul qiyamah, syafaatul umma sayyidil wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Siapapun orang yang mengagungkan Nabi Muhammad, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu, maka orang itu dikatakan Rasulullah akan kuberikan syafaat yaumul qiyamah. Syekh Muhammad Al-Azhar menyebutkan bahwasanya pada ketika dikandungnya Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Ibunda Aminah, wa masyakka, tidak merasakan rasa sakit Ibunda Aminah. Kenapa? Karena yang dikandung Nabi Muhammad hamlan khafifa, yang merasakan hampurnya yang luar biasa. Keberkahan anak yang dikandung oleh Ibunda Aminah, Masya Allah, selama 9 bulan 9 hari dikandung di dalam rahim Ibunda Aminah tidak merasakan berat, wa masyakka siqala wala wahanan biha tulal badan, bahkan kadang mengidam. Pada umumnya wanita yang mengandung biasanya kan mengandung itu ada yang sakit, mengidam. Ini Ibunda Aminah ada, dikarenakan yang dikandung adalah sayyidil wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita semua pernah merasakan alam rahim ibunda kita. 9 bulan kita di rahim ibunda kita, 9 bulan 9 hari, mungkin lebih lagi ada yang 10 bulan, bahkan mungkin ada yang setahun di dalam rahim ibunda kita. Ujar orang bahari batiatan kerbau, batiatan onta, bila 10 bulan setahun. Ada lagi yang 3 tahun kan? Ada. Di dalam kandungan 3 tahun ada. Oh, kenapa jadi hanya 3 tahun? Contohnya Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i sedih di para umat lawasnya 3 tahun.
Sampai Umar Sidin berucap, nah apabila nyawa lahir, hujat Imam Syafi'i di dalam parut, ulun lagi mengarang kitab naik, karena mbah tuntung ulun keluar lahir Imam Syafi'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita 9 bulan 9 hari berat ibunda kita mengandung. Oleh karena itu ketika rahim ibunda kita dianugerahkan Allah seorang anak, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Allah anugerahkan di kandungan seorang wanita anak itu amanah, amanah yang wajib dijaga, amanah yang Allah percaya sama kita. Yuladu alal fitrah, ketika seorang anak lahir ke dunia, mereka dalam keadaan bersih dan suci. Orang tua yang mengarahkannya, apakah ia ke arah syariat Nabi Muhammad? Abawahu, orang tuanya yang mengajak kemana? Hawilani, apakah mereka mengajak ajaran Yahudi? Wa yunassirani, apakah mereka mengajak kepada ajaran Nasrani? Wa yumajjisani, apakah itu orang tua mengajak kepada ajaran Majusi? Maka yang paling bagus, yang paling benar, ajaklah mereka ke dalam syariat Nabi kita Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini kita memuji Nabi Muhammad. Hari ini kita bersyukur kepada baginda Rasulullah. Dulu abah guru berpesan, ya abah guru seperti itu, lamun kita hendak diisi anak yang saleh, maka kumpulkan mereka dengan orang-orang saleh. Namun kita hendak anak kita orang yang ahli sholawat, maka kumpulkan mereka dengan orang-orang ahli sholawat. Namun kita hendak mereka ahli zikir, kumpulkan mereka dengan orang-orang ahli zikir. Namun kita kumpulkan mereka dengan orang ahli Quran, itu anak akan jadi orang ahli Quran. Dikumpulkan ia dengan orang-orang penuntut ilmu, itu anak akan menjadi orang yang penuntut ilmu. Dikumpulkan anak dengan orang wali, Allah pun kemungkinan besar menjadikan itu anak sebagai wali min auliya Allah. Sebaliknya, apabila anak dikumpulkan dengan orang ahli dunia, itu anak akan menjadi ahli dunia. Dan apabila anak dikumpulkan dengan orang yang ahli omong, maka anak pun sampai terguling-guling menyebabkan dosa. Kenapa sebab terkumpul dengan orang yang ahli omong? Dikumpulkan itu anak dengan orang yang lihai, nyanyi lagu, dangdutkah misalnya. Jangan kita harap dia jadi orang ahli sholawat, mungkin besarnya akan jadi ratu dangdut atau raja dangdut. Kumpulkan kemana arahnya, kesitulah ia akan berkembang. Ketika lingkungan kita agama, maka ia berkembang kepada agamanya Nabi Muhammad. Kita kumpulkan mereka ke arah syariat Nabi Muhammad, maka kita mengharap pada keberuntungan ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kita bersyukur hari ini kita memuliakan Nabi Muhammad. Kita mendengarkan ujian Nabi Muhammad di dalam rekaman hati mereka, pikiran mereka, telinga mereka, pendengaran mereka. Mereka merekam ujian-ujian kepada Nabi Muhammad. Dan itu Allah masukkan di dalam sanubari mereka, di dalam ruhani mereka. Mereka mengingat ketenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, orang yang hadir di dalam majlis, di situ disebutkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'azzama qadrah, dan itu orang mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad, faqad faza bil iman. Ia akan beruntung husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua beruntung berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ketika Rasulullah lahir, idlaha makhtunan nazifan
Tayyiban bal kahilan agyadan. Ketahuilah Rasulullah lahir sudah berkhitan. Lahir Nabi sudah bersunat. Apa ada orang lahir selain Nabi yang sudah berkhitan? Belum, Pak. Adalah orang lain sudah bersunat. Sudah. Kalau ini tak aja. Ambil anak pian sudah bersunat lah. Rata-rata cucu Nabi ketika umur 7 hari hanya dikhitan Rasulullah dalam Yahya'ul Umuddin. Nah, kita kadang-kadang kada sanggup 7 hari dikhitan anak, lalu imbah bondo aja setahun, ada 3 tahun, ada juga sebelum balik 7 tahun. Cuma jangan umur 20 tahun hanya dikhitan. Mbari manas sian tukang sunat mengambilkan kapak. Jadi sedang itu sebelum balik kan, umur balik misalnya 9 tahun, 7 tahun sudah. Nah, kesunat naklah gitu. Bawa barang main. Nah, kata pian kena lamunnya mau bersunat, nah insyaallah kita kena ziarah. Misalnya kemudian kena mau dakitan, kita kena kejutan berbahasa ini surprise kan? Ya surprise. Nah, itu lah bahasanya kan. Apa nanti ketujuhnya sekira-kira mau ingat mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bila anak telah sampai gomol belum menjadi sunat lagi, nang bahaya kuitan kan. Bahayanya di mana? Waktu kuitan beribadah, kuitan sembahyang, lalu ini berupang itu bahasa bahamid. Sujud nang kuitan 4 bahamid hanya pak kami lawan najis ada di awaknya, artinya mengandung, maka kuitannya pun batal sembahyangnya karena mengandung najis di kami anaknya tadi yang belum kita. Nah itu bahayanya. Makanya Rasulullah mengakhirkan cucunya umur 7 hari. Naik Sayyidina Hasan di punggung Nabi, amannya balawas Rasulullah sujud. Saya kira cucu sujud jangan gugur. Kasih sayangnya Rasulullah seperti itu. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayangnya Rasulullah. Gembira dengan cucunya luar biasa. Sampai disebutkan dalam qasidah Al-Hasan sama Al-Hasan sama Al-Hasan lin-Nabi qurratul 'ain qurratul 'ain. Nabi luar biasa cucu Nabi ini, Masya Allah. Hasan mirip mulai kepala sampai pinggang, Husain mulai pinggang sampai kaki. Kalau perjalanan keduanya tidak lain yang dilihat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagai pinang dibelah pucuknya baru, bagai pinang dibelah dua maksudnya. Karena pandangannya Masya Allah bengkengnya. Itu nanti kalau sembahyang dilantang macam ini. Lalu imbahnya Sayyidina Hasan masuk di bawah waktu rukuk, membuka Nabi supaya nyaman bersusuk Sayyidina Hasan. Ulah mainan di bawah hingkang kalau masalah jarinya membuka, karena Nabi pakai jubah nangkal iman masuk di bawah situ. Namun kita kan tetapi gamis misalnya anak masuk juga jangan coba-coba mungkin harus selalu. Kalau ini kiranya anggur, apalagi kucing simpen guys ya, kan bisa rongkang ya nang subhanallah bil a'la. Jadi bagus telah baba-baba dengan pelapis maksudnya yang kata innal arda tastaghfiruna lil musallin bis-sarawih. Orang yang dimana sembahyangnya balapisan, sekira-kira bumi pun memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cucu Nabi itu disayangi benar ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun juga sayang kita dengan anak kita, tapi ketahuilah Rasulullah lebih sayang kepada kita. Sesayang-sayangnya kita, sesayang-sayangnya orang tua kepada anak.
Rasulullah berlipat-lipat sayang kepada kita. Nabi menyelamatkan kita. Nabi yang akan berjuang ketika kita keluar dari dunia. Nabi berusaha sekira kita husnul khatimah. Padahal iblis siang dan malam mencari celah untuk menjerumuskan manusia sekira maksiat. Iblis berusaha menjerumuskan manusia sekira durhaka sama orang tuanya. Rasulullah berjuang sekira-kira umatnya berbakti kepada kedua orang tua. Ditanya baginda Rasulullah, kepada siapa kami berbakti ya Habib? Dijawab oleh Nabi Muhammad, ummuka. Ummuka. 3 kali Nabi menjawab, ibumu. Baktilah kepada ibumu. Baktilah kepada ibumu. Baru abuka, baru ayah. Derajat wanita 3 kali lebih mulia daripada laki-laki. Karena laki-laki mencarikan nafkah di lapangan untuk anak dan istrinya. Tapi wanita, Masya Allah, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki adalah mengandung dalam keadaan luar biasa berjuang. 9 bulan 9 hari kita semua pernah di kandungan ibunda kita. Gembira orang tua kita, mama nih kan nyawa abah yang bergerak kalau belum sudah di batu sudah beruh. Coba anda kepala pian ke sini, anda kayak kalingnya tinggi aja, asal ditinjaknya tadi ngawal bergerak lapis. Ada nambah takon lawan Nabi, ya Rasulullah, ulun mahambin kuitan ulun ni ojar tuhan sudah, ulun bawa tawaf berjalan batisnya dan ulun bawa bahaji sampai 7 kali pulang mudik bahambin aja, tak balaskah kebaktian ulun lawan orang tua? Belum, kata Rasulullah. Kebaikan itu hanya mampu membalas sekali tendangan engkau di rahim ibunda engkau saat di kandungannya. Belum ada apa-apanya. Berapapun kebaikan kita sama orang tua kita, belum bisa membalas semua jasa mereka. Maka banyak-banyaklah cari keridhaan ibunda kita, ayahanda kita. Dengan ridhanya mereka, Allah pun ridha. Dengan ridhanya mereka, maka baginda Rasulullah pun ridha kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak. Anak ini adalah anugerah titipan Allah. Kadangkala di sisi lain banyak orang yang hendak bercita-cita memiliki anak tapi tidak dianugerahkan Allah. Guru ulun ini lawas sudah hendak jual bisi anak, cuma balung aja lagi diberi Allah Ta'ala. Makanya bagarangnya di balung aja pengen beranakan, belum bujangkan. Jadi kawin juga, limbahnya kawin. Balung juga sekalinya sampai 4 tahun, 5 tahun. Oh, kenapa jadi gitu ya? Anu pangnya belum bisa lagi bahuma. Rancak kayak bahuma, karena ada jiwa yang mengatamnya. Sudah juga bahuma, belum juga diberi Allah Ta'ala anaknya. Ada yang di satu sisi ada kata kisah sampai tahun berkesmi 10 tahun 10 ikut sampai bingung mengarami anak, keputingannya ngarang malaikat julak Jibril, tengah Israfil, dulu Ijrail, mbahnya merah isap, malaikat berdatang sampai muka nangkir dengan raninya anak. Ada yang seikung tadi belum aja hendak, cuma belum seikung makam syukur, nang seikung makam sabar. Kita diberi anak syukur kepada Allah, yang belum diberi aplikasi sabar oleh Allah. Datang lawan Imam Hasanul Basri, ulun ibu ruai tuhuklah laki bini berjuang, belum diberi anak-anak amal. Di dalam Quran ada Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ada apa guru nalik banget nang hendak Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu aja, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Laki bini boleh mengamalkan istighfar. Imbah disuruh Imam Hasanul Basri,
Beristighfar aja, alhamdulillah seminggu imbahnya muak-muak nang bini ciri baisi. Kada percaya juga, maka nang laki ini sudah jaga bahasa ojar sudah apa wah ini nang kada lagi ngeta menopos kan, monopaus kan. Nah, ayo kalau respect sama tes nukar 5 kada alang-alang imbah pak kami subuh randam berfokus. Tinggalkan bila garisnya sebuting berarti negatif, bila garisnya 2 berarti positif, ini garisnya 3 kalimatnya 3 kembar. Masya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Barakat istighfar diberi Allah kemana makin berancap siring istighfar setahun sekali balanak sampai 20 tahun hampir kita banyak istighfar dan balanak harus mujarab istighfar. Oleh karenanya bersyukurlah kita diberi anak. Anak adalah kebanggaan orang tua. Bagaimanapun mereka, Allah percaya sama kita, Allah sayang sama kita. Mereka yang akan membawakan minuman surga nantinya di akhirat. Ada orang yang di akhirat nggak punya anak, maka anak-anak ini membawakan baju-baju daripada telaga kausarnya Rasulullah. Kau minta yang ada punya anak tadi, wahai gulam, minta pangganya nang itu. Ujar nang anak tadi, maaf ulun gesan abah umma ulun. Maka berangkat mereka membawakan baju minuman surga untuk kedua orang tuanya. Banggalah kita, Allah percaya sama kita, dikaruniai kita anak, baik laki-laki atau perempuan syukur. Sama, laki-laki beruntung, perempuan beruntung. Kita semua adalah dari anugerah yang sungguh dimuliakan Allah. Kita di bawah naungan Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad, bahkan di bawah panji-panji pimpinan yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah anak-anak kita Allah jadikan anak yang beramal, anak yang saleh, anak yang salehah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan Allah memberikan kita nikmat rezeki yang luar biasa. Apalagi nikmat yang paling besar adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad kita ada saat ini. Karena berkat Rasulullah kita mendapatkan keberkahan. Bahkan berkat Nabi Muhammad surga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi yang lain Allah jadikan karena barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah ini luar biasa. Af'alnya Masya Allah Nabi. Akhlaknya indah luar biasa Rasulullah. Kada kawal deke satu paling unggul ya Rasulullah. Manusia yang paling tampan ya Rasulullah. Manusia yang paling agung ya Rasulullah. Jadi kita bersyukur punya Nabi yang paling hebat. Afdalul khalqi 'ala al-itlaq Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan basharan wa laysa ka-basari bal huwa ya qatawwan masukar ajri maulaya salli wa sallim bima abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-wali murtahib maulaya salli wa sallim bima abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kebesaran Rasulullah dipuji seluruh alam semesta. Dan kita mudah-mudahan dengan berkat ta'zim hari ini diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul Rasulullah tambah sayang sama kita. Mudah-mudahan anak kita selalu dinadrah Rasulullah, selalu diberikan keberkahan Rasulullah, dan seluruh kita yang hadir, terutama di sekolah ini, di tempat ini, di kampung ini, dicurahkan
keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah dan seluruh dewan guru. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, Allah luaskan rezekinya, dan kepada kita semua yang berada di sini, mudah-mudahan Allah jadikan hamba yang paling beruntung, hamba yang paling beruntung di dunia sampai di negeri akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, bisa menggembirakan orang tua kita, menggembirakan Sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini sampai di dalam surga barakat Rasulullah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Sekian, belum minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma wassil baligh wa hdi wa taqabbal thawaba ma qara'na wa ma 'amilna hadiyatan wa awsalah wa rahmatan nazilah wa barakatan shamilah muqaddimu dhalika muhdiya hadra sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulina سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين من الأرواح جميع الأنبياء والمرسلين صحابة القرابة والتابعين من تابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح جميع الأولياء من العالمين والعلماء العاملين وصالح الصالحين والمصنفين والمحدثين والممثلين إلى أرواح العلماء والشباب والباقين إلى أرواح الكريم وأهل سنبال وأهل أضل وأهل سوال وأهل درق وأهل ثريا إلى أرواح جميع شيخنا ومعلمنا أستاذنا وبين أمهاتنا أجدادنا جداتنا ولينا خصوصا إلى أرواح سيدي محمد بن عبد الكريم سلمان المدني ثم إلى أرواح جدنا مولانا الشيخ محمد بن سعد بن عبد الله كرم بين المنجري وأصوله وفروعه وذريته وسلسلاتنا إلى أرواح جميع شيخنا خصوصا أولياء الحبيب المؤمن وكرم سليم الأمس إلى أرواح الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سقنبل ثم إلى رسول محسن جنر بن حاج محمد إلى أرواح جميع الصالحين من جميع الأولياء في هذه الولاية ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلى أرواح من لا زرى لا ترى لهم. اللهم اغفر له وارحمه منزل الرحمة المغفرة الشفاعة والنعمة والبركة على جميع القبور ومن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم اجعلهم بدعا لهم من النار وفداء لهم من النار حجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ادخلنا إياهم الجنة الفردوس وخير حساب مع النبيين والصديقين وصالح الصالحين. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين.